Hai teman-teman, kali ini saya ingin membahas tentang review jurnal. Nah, jurnal yang saya bahas yaitu tentang fenomena perilaku agresif pada remaja dan penanganan secara fisiologis. Nah, fenomena yang agresif ini kayak contohnya tawuran, terus tindakan provokasi, tindakan yang menyiksa, atau intimidasi. Di hasil dan pembahasan ini, berdasarkan uraian data asesmen melalui berbagai metode dan narasumber yang bervariasi, maka diperoleh kesimpulan berupa integrasi data tentang komunitas tersebut. Nah, dari data didapatkan bahwa beberapa remaja juga telah memiliki pekerjaan, antaranya sebagai tukang parkir, pegawai catering, pegawai laundry, dan juga pegawai bengkel. Selain itu, beberapa remaja juga memiliki kebiasaan yang kurang baik, antara lain seperti mabuk, minuman keras, berjudi, balap liar, dan berperilaku agresif. Perilaku agresif yang dilakukan oleh remaja di desa X ini antara lain adalah memukul, berkelahi, tawuran, berkata kasar, membentak, menghina, memprovokasi, merasa marah dengan lawan yang menang, dan mengintimidasi. Kasus perilaku agresif yang terjadi bulan lalu yang dilakukan oleh warga desa X yaitu berkelahi dengan warga desa lain menggunakan senjata api dan melukai warga desa lain. Bentuk perilaku agresif yang dilakukan oleh remaja di desa X tersebut sesuai dengan pendapat Gus dan Perry dalam Diakisni dan Hudaina pada tahun 2006 yang menyebutkan 4 bentuk perilaku agresif, yaitu agresi fisik, agresi verbal, rasa marah, dan juga sikap musuhan. Faktor yang menyebabkan remaja melakukan perilaku agresif dapat dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor dari dalam diri remaja tersebut dan juga faktor lingkungan. Faktor yang berasal dari remaja tersebut yaitu antara lain seperti rasa ingin tahu remaja untuk ikut-ikutan berkelahi, perkelahian sebagai cara remaja untuk menyelesaikan masalah dengan cepat, cara berpikir remaja yang cenderung impulsif, emosi remaja yang masih labil dan mudah terpengaruh. Lalu faktor lingkungannya yaitu tingkat pendidikan orang tua yang rendah dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas yang dilakukan oleh para remaja. Sanksi yang diberikan oleh orang tua juga belum memberikan efek jera kepada remaja, dan terdapat peran orang dewasa di lingkungan remaja untuk memberikan contoh dalam melakukan perilaku agresif. Faktor perkembangan zaman berupa penggunaan smartphone dan internet juga mempengaruhi, yaitu di mana mereka dapat mudah mengakses secara bebas serta tayangan televisi yang sering mempertontonkan adegan-adegan kekerasan yang juga memiliki pengaruh terhadap kebiasaan perilaku agresif remaja di desa X. Nah, di artikel ini peneliti melakukan sebuah penanganan, yaitu dengan cara
psikoedukasi strategi coping untuk mengurangi perilaku agresif remaja. Tujuannya untuk memberi pemahaman kepada remaja tentang perilaku agresif dan strategi coping untuk mengurangi perilaku agresif. Nah, prosedur intervensinya itu intervensi psikoedukasi dilakukan dalam 4 sesi. Dalam 1 kali pertemuan, peserta psikoedukasi terdiri dari 40 remaja laki-laki yang pernah melakukan tindakan agresif. Berdasarkan hasil intervensi tersebut, maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa metode psikoedukasi mampu meningkatkan pemahaman peserta tentang perilaku agresif. Psikoedukasi memiliki makna antara lain adalah melatih orang mempelajari aneka life skill, pendekatan akademik atau eksperiensial dalam mengajarkan psikologi, dan pendekatan humanistik. Berdasarkan hasil kualitatif setelah diberi intervensi berupa psikoedukasi, maka dapat diketahui bahwa interaksi kelompok komunitas memiliki kontribusi terhadap perubahan yang dialami, yaitu meningkatnya pemahaman peserta psikoedukasi tentang perilaku agresif dan strategi coping untuk menurunkan perilaku agresif. Pemahaman psikoedukasi yang bertambah dapat menjadi langkah awal bagi peserta untuk melakukan perubahan yang lebih baik, yaitu dengan cara bersikap dan perilaku adaptif ketika menghadapi permasalahan. Nah, faktor yang mempengaruhi remaja melakukan perilaku agresif yaitu antara lain cara berpikir remaja yang cenderung impulsif, tingkat pendidikan orang tua dan remaja yang tergolong kurang, pengawasan orang tua yang kurang terhadap aktivitas yang dilakukan oleh remaja, pemberian sanksi yang belum memberi efek jera bagi remaja, dan peran orang dewasa yang memberi contoh melakukan perilaku agresif. Sedangkan alasan remaja melakukan perilaku agresif antara lain untuk menyelesaikan permasalahan secara cepat, merasa tidak terima apabila ada orang lain yang merendahkan harga dirinya, dan tanpa adanya alasan yang pasti. Bentuk perilaku agresif yang dilakukan oleh remaja antara lain tawuran, memprovokasi, mengintimidasi, memukul, menendang, dan membentak. Respon warga komunitas terhadap perilaku agresif yang dilakukan oleh remaja bervariasi. Sebagian warga beranggapan bahwa perilaku agresif yang dilakukan oleh remaja merupakan hal yang wajar dan merasa biasa saja, bahkan beberapa warga bersikap cuek. Sebagian warga yang lain merasa cemas dan takut apabila anggota keluarganya sendiri menjadi sasaran perilaku agresif yang dilakukan oleh remaja sehingga cenderung menutup diri. Intervensi yang telah diberikan berupa psikoedukasi strategi coping efektif untuk mengurangi perilaku agresif remaja di lingkungan komunitas.